mau jadi friends, kembali lagi di podcast Mau Jadi App. We help you to become a professional. Hai, aku Ingrid. Nah, di sini aku mau ngobrol nih sama narasumber kita. Dia adalah seorang mahasiswa aktif di jurusan Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan. Nah, sebelumnya jadi mahasiswa, dia juga sempat menempuh pendidikan sekolah menengah atasnya yang bersifat homeschooling. Menarik ya, teman-teman. Nah, di samping pendidikannya, ia juga menjadi seorang atlet bulu tangkis nih. Dan penghargaannya juga udah banyak banget nih teman-teman, dari mulai Jawa Barat, se-Indonesia sampai ke luar negeri. Nah, di sini kita mau ngobrol nih gimana jatuh bangunnya jadi seorang pelajar, jadi seorang mahasiswa, dan juga sebagai seorang atlet, teman-teman. Dan pastinya ini juga bakal menjadi perjalanan panjang buat seorang anak muda ya. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung panggil aja kayaknya narasumbernya ya. Halo Kak Daniel. Halo, Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu kali ya, dari nama lengkap, tempat tanggal lahir mungkin, terus sekarang kesibukannya apa? nama aku Daniel Hardiana dan aku biasa dipanggil Daniel. Kalau tempat tanggal lahir tuh aku di Sumedang tahun 1998 tanggal 20 Oktober. Nah, kalau sekarang aku kesibukannya sih mungkin kuliah sih ya. Jadi mahasiswa biasa aja Iya, gitu ya, kuliah. Oke, kalau misalnya boleh tahu juga nih, apakah aku manggilnya Daniel aja kan? iya. Apakah Daniel ini anak anak tunggal atau punya saudara, adik kakak? Aku anak ketiga dari 3 bersaudara, jadi aku bungsu. Oh, Dan bungsu. aku ini cowok satu-satunya juga. Oke, cowok satu-satunya bungsu Iya, lagi ya. Nah, oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh ke dalam bidang pendidikan, bulu tangkisnya juga, aku mau tahu dulu nih, mungkin kan dalam setiap diri manusia itu kita punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kita mulai dari kelebihannya dulu nih, yang baik-baik dulu lah ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya dari kelebihannya sendiri nih, menurut Daniel sendiri, kelebihan apa yang Daniel punya yang itu tuh membuat jadinya sifat yang sangat mendukung Daniel sendiri dalam bidang pendidikan dan dalam bidang atletnya juga. kalau mungkin untuk kelebihan sih, aku sih mungkin pantang menyerah ya. Kalau soalnya kalau jadi atlet kan harus pantang menyerah ya, nggak bisa jadi atlet mudah menyerah gitu kan, gagal sekali langsung udah gitu, udahan kalau gitu. Terus mungkin selain itu aku bisa ngatur waktu juga. Kalau ngatur waktu kan harus juga ya, kalau mau kita badminton sambil belajar tuh harus bisa ngatur waktu sih menurut aku. Oke, berarti pantang menyerah dan time management ya. Kalau misalnya dari pantang menyerah dan time management sendiri itu penting banget nih teman-teman, gak cuma di bidang pendidikan aja atau atlet aja gitu kan, pasti dalam setiap aspek dalam hidup kita itu penting yang namanya gak gampang nyerah dan bisa ngatur waktu. Tuh. Nah, tadi udah ngomongin tentang kelebihan yang baik-baik. Nah, kita sekarang masuk nih kelemahannya. Dan dari Daniel sendiri, apa kelemahan yang menurut Daniel ini kelemahan gue banget dah. Nah, terus cara menanganinya gimana? Kalau kelemahan sih, dulu aku pemalu dan nggak pede ya. Nah, kalau dari cara mengatasinya sih, dulu aku kan sering bertanding juga ya. Jadi kalau bertanding kan harus mau pede kan ya, biar performanya tuh keluar gitu. Nah, kalau jadi dulu tuh aku paksain biar aku nggak pemalu dan aku pede gitu. Jadi karena sering juga bertanding, lama-lama biasa buat pede aja gitu mainnya. Jadi kayak pede sih. Oh, berarti dibangun gara-gara sering ditonton banyak orang ya, Iya, namanya main bulu iya. tangkis, penontonnya banyak gitu kan. Oke. Kalau sekarang hobinya nih apakah? Apakah masih hobinya di bulu tangkis atau misalnya sekarang punya hobi lain untuk menghabiskan Kalau waktu? hobi sih aku main bulu tangkis ya. Terus kalau selain itu mungkin main game ya. Main game Tipikal. ya. Oke, tadi kita udah kenalan basa-basi nih sama Daniel. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan pendidikannya. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Pendidikannya Daniel sendiri di sekolah menengah atasnya, dia itu ambilnya homeschooling. Mungkin banyak yang belum familiar juga ya dengan sistem pendidikannya homeschooling ini. Nah, mungkin boleh dijelasin nih, di luar sana mungkin banyak juga yang masih nggak tahu apa nih homeschooling itu apa sih. Nah, mungkin bisa dijelasin juga dari pengalamannya Daniel sendiri, dari segi homeschooling itu gimana, dan sistem belajarnya gimana, sama apakah bedanya apa sih sama sekolah yang biasa? Kalau homeschooling tuh sebenarnya ada dua ya. Yang satu tuh kayak sekolah biasa, kita datang ke sekolahnya. Jadi bukan homeschooling. Ya, tapi tetap homeschooling. Homeschooling. Dulu aku homeschooling di Primagama, cewek. Ya itu, ya dulu dia tuh ada dua gitu. Yang pertama tuh datang ke sekolahnya, dan yang kedua tuh guru yang datang ke kita, ke rumah kita. Nah, aku tuh pilihnya yang guru datang ke rumah kita. Jadi dalam homeschooling itu pelajarannya cuma 7. Dulu tuh aku kan masih ada UN ya. Jadi dulu tuh ada matematika, fisika, kimia, biologi,
bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama PKN. Nah, 6-nya itu yang UN. Jadi itu yang diambil tuh dalam schooling tuh yang penting-pentingnya doang. Jadi dulu tuh aku 1 minggu tuh 7 jam pelajaran. Jadi dari programnya tuh dia tuh ngasih sebenarnya tuh wajibnya 1 minggu 14 jam. 7 jamnya sama guru dan 7 jamnya aku belajar sendiri. Tapi aku males jadi cuma 7 jam aja sama guru. Nah jadi aku dulu ambilnya bebas sih waktunya kita yang nentuin juga. Aku dulu ambilnya Sabtu sama Senin kalau nggak salah. Di 7 jam itu tuh belajar sama guru. Satu pelajaran 1 jam. Oh, berarti kurang lebih bedanya ya kalau misalnya kita sekolah biasa sehari 7 jam, Iya, ini aku seminggu 7 7 jam. jam gitu ya. Oke, kalau boleh tahu juga kenapa alasan pilih ke homeschooling? Kenapa nggak ya udah sekolah biasa aja kan? Lagian kalau homeschooling mungkin dari pertemanan juga nggak banyak ya Kak, berarti kan di rumah doang ya Kak. Iya. Nah, jadi apa yang membuat Daniel sendiri akhirnya milih oh yaudah gue homeschooling aja deh. Kalau aku sih dulu sebenarnya pernah coba juga. Sebenarnya aku SMP kan reguler ya, biasa. Terus SMA-nya juga aku pernah coba dulu selama 1 bulan atau 2 bulan ya kalau nggak salah. Tapi kan karena aku masih pengen kejar prestasi, jadi aku tuh sering pertandingan. Nah, ada pertandingan itu aku kan sekali pertandingan seminggu kan. Jadi bolos itu seminggu sekali pertandingan. Nah, itu ketinggalan banget kan pelajarannya. Jadi kayak nggak kuat sih aku sekolah biasa. Jadi kayak akhirnya aku karena masih pengen belajar, aku masih pengen serius belajar, jadi aku ambil homeschooling. Soalnya banyak juga sih sebenarnya atlet badminton tuh yang mereka tuh lepas sama sekali sekolahnya. Jadi mereka cuma kejar prestasi tanpa ada sekolah. Jadi sekolahnya cuma dapat ijazah doang gitu. Tapi aku gak mau, jadi akhirnya aku ambil homeschooling sih. Oh, jadi tetap pendidikan nomor satu ya. Iya, Karena mungkin jadi atlet juga agak gambling ya, kalau iya, misalnya sukses ya puji Tuhan iya. alhamdulillah, kalau misalnya enggak kita harus punya backup juga gitu secara dari segi pendidikannya. Oke, kalau misalnya nih, kan kalau misalnya kita di sekolah biasa mungkin kita banyak ketemu sama pelajaran-pelajarannya. Emang mungkin pelajarannya bukan pelajaran inti, tapi di situ kita juga jadi menggali lah, oh kayaknya aku minatnya lebih ke sini nih, minatnya lebih ke sini, akhirnya nantinya berujung ke pemilihan jurusan perkuliahan gitu Mm-mm. kan ya. Nah, kalau dari homeschooling sendiri, karena cuma 7 nih mata pelajarannya, benar nggak? Iya. Cuma 7. Nah, gimana bisa akhirnya memilih, oke, aku mau masuknya teknik industri dan kampusnya di kampus yang sekarang Daniel udah apply? Kalau untuk kampus sih dari dulu emang aku pengen di Unpar ya. Terus kalau untuk jurusan aku dulu tanya-tanya ke Cici juga sih. Soalnya kan kayak aku blank gitu kan, nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi aku tanya-tanya ke Cici mungkin apa gitu ya jurusan yang menarik. Tapi aku tuh pengen teknik gitu. Dan kata Cici aku boleh coba teknik industri katanya. Katanya lumayan asik. Dan akhirnya ya udah aku ambil teknik industri. Kenapa tuh pengen teknik? Karena aku suka hitungan. Oh, berarti senang hitung-hitungan lah Iya. ya. Unik ya. Aku males banget hitung-hitungan. Oke, jadi selama kuliah ini masih aktif jadi atlet atau udah sejak kuliah udah stop jadi atlet? Masih ada badminton, tapi bedanya dulu aku latihan sehari 2 kali, sekarang aku main badminton seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya, dari sehari 2 kali jadi seminggu 2 kali. Oke, buat ibaratnya buat refreshing aja lah Iya, ya refreshing. gitu. Nah itu kalau misalnya sekarang kuliah sendiri, gimana time management yang Daniel sendiri terapkan itu dalam diri Daniel dan pendidikannya? Jadi semuanya ke handle dengan baik. Lebih ke kita harus bisa ngatur waktu sih, jadi kayak jangan ada waktu tuh yang kebuang sia-sia gitu, kayak kita tentuin kita belajar kapan, mau main kapan, mau latihan kapan, itu tuh harus benar-benar dipakai gitu waktu tuh, jangan ada yang kebuang sia-sia gitu. Iya benar ya, karena kadang leha-leha, Iya, rebahan, iya. jadi banyak waktu yang terbuang ya. Nah kalau ke depannya sendiri nih, setelah kuliah mungkin gitu, apakah ada perencanaan atau mimpi ya mau jadi apa, atau mau kerja di mana atau gimana? Atau buka usaha mungkin, atau jadi atlet lagi gitu. Mungkin aku pengennya sih sudah lulus ya kerja dulu ya. Kerja, udah kerja mungkin cari modal kan dari kerja itu, eee, pengen coba buka usaha sih. Bisnismen, Ya bisnismen. jadi bisnismen. Jadi, atlet iya,
pendidikan iya, tapi ujung-ujungnya mau jadi Businessman. businessman. Nah, oke. Mau kepo juga nih tentang jurusan yang Daniel ambil ya, tentang teknik industri. Kurang lebih belajar tentang apa sih teknik industri itu sendiri? Oh, teknik industri sih sebenarnya teknik gado-gado ya. Aku belajar semua sih. Ah, Apapun aku, bahkan ekonomi pun ada gitu. Jadi belajar semua sih kalau teknik industri. apa yang membuat itu menjadi menyenangkan buat Daniel? Atau nggak menyenangkan menurut Daniel? Menyenangkan dan tidak menyenangkan sih, tapi kayak aku nggak nyesel sih ambil teknik industri, kayak mungkin cocok buat aku, kayak aku kan suka hitungan gitu. Aku nggak nyesel sih. Kayak seru-seru aja buat aku. Seru-seru aja, jadi nggak Iya. pernah ngerasain yang namanya, aduh, kayaknya gue salah jurusan deh gitu. Pernah nggak? Hmm, enggak sih kayaknya. Kayaknya fine-fine aja ya. Main-main aja, mulus-mulus aja. Mulus-mulus aja. Oke, kalau dari segi tugas-tugas sendiri kan ada beberapa jurusan kuliah tuh yang kayaknya tugasnya banyak gitu. Hmm. Kayak misalnya mungkin kalau DKV tugasnya banyak Hmm. gitu. Iya, kalau misalnya jurusan lain ada juga yang beratnya di prakteknya atau apa. Kalau misalnya teknik industri sendiri itu beratnya di mana sih? Berat. berat Berat, berat aja, berat kayak semuanya. semuanya. Aku bahkan sekarang semester 6 aku ada 3 laporan, kayak, dan laporan itu semuanya berat gitu. Jadi kalau teknik sendiri beratnya di laporan sih. Oh, Yang beratnya di lapangan. iya, kayak tugas-tugas lain sih ya ada banyak juga, tapi kayak paling berat laporan. Karena laporan tuh nggak bisa sehari jadi, harus dicicil. Minimal tuh 3 hari, 4 hari lah buat bikin laporan beres. Oh, oh ini juga menarik. Daniel sekarang angkatan berapa? Aku angkatan 2019. 2019. Kelahiran tahun 1998. 98. Nah, di sini ada gap year nih. Nah, kenapa nih gap year-nya kalau boleh tahu? Jadi ceritanya dulu aku masih pengen kejar badminton kan. Jadi aku coba duduk keluar sih. Aku soalnya kalau di Indonesia tuh kan pertandingannya tuh 1 minggu ya. Sedangkan kalau aku sambil kuliah kan nggak mungkin kan. Masa kuliahnya ditinggal-tinggal gitu. Dan kalau di luar negeri itu, di Jerman dulu aku, itu tuh bisa. Kita tuh soalnya kan kalau di Jerman kan bukan olahraga yang gimana populer gitu kan badminton tuh. Jadi mereka tuh ngadain pertandingannya cuman Sabtu Minggu. Mereka ada cuman Sabtu Minggu. Jadi kan aku pikir masih bisa gitu kan kalau di sana. Jadi akhirnya aku coba tinggal di sana, terus ya nyobain belajar juga bahasa mereka, tapi kayak nggak betah sih. Kayak beda banget budayanya sama kita. Kaku-kaku orangnya tuh, nggak santuy gitu. Nggak santuy. Iya. Jadi nggak betah. Nggak Akhirnya betah, balik akhirnya lagi. balik lagi, ya udah kuliah. Oh. Balik lagi kenapa lanjutnya kuliah? Kenapa nggak lanjutin lagi badminton? Berat sih di Indonesia tuh, banyak banget saingannya, kayak banyak banget saingannya, berat sih mungkin, Terlalu berat. terlalu berat. Oke. Jadi mendingan ya udah Iya, kuliah lanjutin aja. ke kuliah aja. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dunia atlet tadi. Mungkin di luar sana juga yang lagi nonton nih. Mungkin banyak juga yang pengen kayaknya jadi atlet. Karena apalagi kalau dalam segi bulu tangkis nih lagi hot topic banget ya, kayak ada Kevin, Jonathan Christie, Ginting gitu kan tuh kayak hot topic banget dan kayak salah satu cabang olahraga favorit ya di Indonesia. Nah, aku pengen tahu gimana awal mulanya, kenapa bisa akhirnya milih mutusin oke jadi ke bulu tangkis aja, kenapa nggak ke sepak bola ke basket atau apa gitu, kenapa akhirnya di bulu tangkis dan dari umur berapa nih? Jadi ceritanya dulu tuh papa aku punya klub ya, punya klub dan bikin gor sendiri. Dia bikin gor sendiri, akhirnya ya aku coba-coba lah main badminton buat pakan gitu. Ternyata seru juga gitu. Dan waktu itu tuh aku ingat umur 6 tahun, 6 tahunan tuh aku udah main badminton kayak, tapi cuman tepakan-tepakan. Nah, lama-kelamaan kayak aku seneng nih pengen coba coba juga jadi atlet. Jadi waktu aku umur 7 tuh aku mutusin buat aku cobain aja sih jadi atlet, di mulai latihan serius gitu. Oh, berarti mulai dari umur 7 7. ya, itu kurang lebih SD. Iya, SD kelas 1. Berarti kalau latihan yang serius gitu kan tadi kata Daniel sendiri sehari itu 2 kali ya. Sehari 2 kali. Nah, kalau kayak gitu berarti nggak ada waktu buat kayak main sama temen Nah, atau gitu iya, gimana? itu. Jadi atlet tuh emang banyak pengorbanannya. Ya banyak lah yang dikorbanin, kita ngorbanin
masa kecil, masa-masa main gitu kan kayak SMA aku sendiri gitu, homeschooling gitu kan, nggak ada temen. Jadi itu tuh mau nggak mau sih kalau jadi atlet harus banyak pengorbanannya. Ya banyak lah yang dikorbanin, kayak waktu kan, perjuangan, kayak berat sih sebenarnya. Tapi kan berarti selama masa sekolahnya nih, apalagi SMA kan orang-orang biasanya kayak, ih masa SMA tuh masa yang paling seru gitu ya. Iya. Nah, apakah dari tadi Daniel sendiri bilang, iya masa SMA-nya Daniel sendiri dikorbanin gitu, kayak mungkin mainan dikit sama teman-teman, nggak bisa kumpul-kumpul banyak atau segala macam. Nah itu ada kayak, padahal gue tuh pengen, padahal aku tuh pengen nih masa-masa SMA aku tuh aku punya kenangan masa-masa SMA, atau kayak enggak ada penyesalan, oke-oke aja sih. Ya kalau dibilang pengen, pengen sih, tapi aku nggak nyesel sih sebenarnya. Ya banyak yang aku dapetin dari badminton tuh sampai aku bisa keluar negeri gitu kan, ke Jerman gitu tuh, ya menurut aku pengalaman yang berharga, nggak semua orang bisa gitu. Jadi nggak nyesel sih, Oh, nggak nyesal. nggak. Kalau misalnya dari teman-temannya sendiri, kalau kita anak SMA kan teman-temannya teman-teman anak SMA nih. Hmm. Kalau Daniel gara-gara homeschooling teman-temannya siapa, guru-gurunya gimana, atau orang rumah gitu? Ya kalau teman-teman aku mungkin dari badminton doang sih. Dulu kan, dan kalau pertandingan kan sering ke luar gitu kan, ya sebenarnya lawannya kan itu-itu aja. Jadi ya kenal sih maksudnya. Ya, temannya paling sekitar badminton sih. Berarti kurang lebih teman-temannya ya atlet badminton Iya, juga gitu ya. paling ada kalau atlet sekolah, kalau untuk teman sekolah tuh dari SMP atau SD gitu kan, masih dulu dari SD sama SMP tuh aku latihannya cuma sehari sekali. Hmm. Mulai serius sehari 2 kali tuh hari waktu aku SMA. Oh, oke oke. Jadi dari badminton sendiri dapat banyak banget pengalaman, Hmm, sama temen pun dapet gitu iya. ya banyak. Oke. Nah, sebagai atlet nih, nggak cuma atlet doang sih teman-teman. Kayak kita dalam kehidupan juga pasti ada yang namanya jatuh bangun nih. Nah, kalau misalnya dari Daniel sendiri jatuh bangun jadi seorang atlet bulu tangkis tuh gimana? Kan biasanya kita juga suka denger ya kalau atlet badminton tuh ditanyain kayak gimana jatuh bangunnya apa segala macam gitu. Nah, kalau dari Daniel sendiri aku pengen tahu jatuh bangunnya Daniel sendiri di perbadmintonan ini, perbulu tangkisan ini gimana? Banyak lah, banyak. Kayak jatuh bangun kalau yang paling nyesek itu sebenarnya kalau aku udah latihan ya 3 bulan nih misalkan persiapan buat satu kejuaraan, dan di kejuaraan itu aku mainnya tuh nggak maksimal gitu. Sering aku kayak gitu tuh karena ya itu pengaruhnya sebenarnya bukan pengaruh kesiapan atau tidaknya, tapi lebih ke mentalnya gitu. Mental kita tuh malah jadi, gara-gara mentalnya gitu misalkan tegang, grogi gitu tuh performa kita nggak keluar. Nah kalau yang kalahnya kayak gitu tuh sebenarnya nyesek banget, soalnya ya sebenarnya kita udah siap siap dan mampu gitu untuk menang, tapi malah jadi kalah. Kalau beda halnya kalau misalkan kita kalahnya emang karena performa kita kurang atau misalkan musuhnya lebih bagus. Dan dulu tuh yang paling nyesek tuh kalau misalkan musuhnya tuh di bawah kita, tapi akunya tuh nggak maksimal gitu mainnya. Kayak gitu sih yang paling bikin jatuh tuh. Oh iya, emang aku juga suka ngalamin ya. Kalau kalian juga suka nonton, mungkin kalau atlet-atlet kalah sampai nangis di lapangan itu nyesek banget ya Iya, Daniel ya iya. kalau misalnya kalah kayak gitu. Nah kalau misalnya udah down gini nih kayak aku tadi kalah nih mainnya, aku tadi kalah nih. Mana ya? Nah itu gimana cara supaya Daniel tuh bisa semangat lagi gitu untuk kayak oke gue latihan lagi, mulai latihan lagi. Kalau aku lagi down gitu sih, biasa aku refreshing dulu sih. Ya tinggalin dulu badmintonnya mungkin, 2, 3 hari misalkan main sama keluarga kemana, dan biasa baliknya tuh semangat lagi sih, ya Hmm. menggebu-gebu lagi semangatnya. Kumpul-kumpul lagi Iya. berarti dari keluarga juga support banget ya Iya. untuk Daniel di bidang bulu tangkis ya. Mhm. Iyalah papahnya kan yang punya Iya, ininya, kalau papanya masa nggak punya klub. support, ya support banget. Oke, kalau tadi kita dari yang aku lihat ya dari CV-nya Daniel sendiri banyak banget achievement-nya nih. Banyak banget juara di mana, se-Indonesia, se-Jawa Barat, di mana lah banyak banget gitu. Nah, kalau dari Daniel sendiri achievement apa yang buat Daniel kayak bangga banget nih, aku pernah juara di sini. Kayak puncak, kayak puncak dari atlet
ke dunia atletan Daniel nih di mana gitu, saat juara apa mungkin yang paling berkesan? Paling berkesan. Mungkin kalau puncak-puncaknya aku sih mungkin aku merasa performa aku tuh lagi top-topnya itu waktu 2017 2018-an. Makanya itu yang aku gak mau lepasin badmintonnya karena sayang gitu. Penasaran istilahnya, pengen coba dulu. Dan waktu itu aku mungkin 2018 aku pernah apa ya, juara yang berkesan, juara 2 di Yonex Sunrise. Itu tuh kejuaraan se-Indonesia. Itu paling berkesan sih, yang paling aku banggain. Sampai sekarang Iya. Yonex Sunrise teman-teman gitu ya. Oke, kalau ke depannya nih, apakah di dunia perbulu tangkisan ini masih ada kepikiran aku lanjut aja ya lagi jadi atlet gitu kan, atau kayak kayaknya nggak deh, untuk senang-senang aja sekarang, atau banyaknya ada juga yang menjadi pelatih gitu ya. Nah, kalau dari Daniel sendiri gimana rencana ke depan? Kalau mungkin sih kalau badminton ya cuman for fun sih. Soalnya kalau mau ngejar jadi atlet berat, jujur berat, karena harusnya aku tuh sekarang di umur 23 tuh lagi top-topnya gitu. Dan sekarang aku kan udah nggak badminton gitu, cuman just for fun gitu kan, badmintonnya ya mungkin berat. Terus mungkin kalau untuk ngelatih sih aku pernah nyoba juga kan waktu di Jerman aku ngelatih ya, kurang sesuai sama passion sih, kayak kurang menyenangkan lah. Jadi ya mungkin kalau badminton sih cuman main-main lah, hobi. Kurang menyenangkan nih, kenapa nih? Karena kurang kesabarannya kah? Atau kayak gimana nih? Apa yang membuat kayak, enggak deh, aku nggak Mungkin bisa kan aku kayaknya ngajar. pernah juga jadi atlet gitu kan, jauh gitu seruannya jadi atlet. Kalau ngajar kan kita harus sabar, kitanya harus pinter juga loh, harus kita kalau ngajar sebenarnya nggak semua atlet itu bisa jadi pelatih gitu. Jadi kita harus pinter sih mikir, kita harus ngide gitu, kita latihannya apa, ini anak kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu. Mungkin bukan passion aku. Tapi setuju sih, karena aku juga dulunya di bidang olahraga gitu ya. Nah, yang jadi pelatih tuh kadang nggak harus jago mainnya ya, tapi dia harus pinter gitu. Jadi emang susah ya jadi pelatih. Jadi nggak dulu buat Nggak Daniel. dulu. Nggak dulu, makasih. Oke, terima kasih Daniel Ya, udah sama-sama. sharing ya sama kita. Semoga apa yang diberikan, dikasih ilmunya itu menginspirasi. Nggak cuma buat yang nonton, tapi buat aku juga menginspirasi ya. Buat teman-teman juga yang tadi dengar, mungkin bisa diambil hal-hal yang membangunnya. Mungkin kayak jangan pantang menyerah dalam hal apapun. Nggak cuma kalau misalnya kalian mau jadi atlet aja atau dalam bidang pendidikan. Dalam segala hal lah teman-teman, nggak boleh pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, bukan nggak boleh pantang menyerah. Salah juga dong. Jangan Itu pantang gimana? menyerah. Jangan pantang menyerah. Harus pantang menyerah. Harus pantang menyerah dong. Masa sih harus pantang menyerah? Iya dong. Nggak boleh gampang nyerah. Iya. Nggak boleh gampang nyerah ya teman-teman. Intinya harus semangat terus kalau misalnya pendidikan itu tetap nomor satu nih ya. Pendidikan itu tetap nomor satu, walaupun mungkin kalian ada passion di luar akademik ya, seenggaknya kayak Daniel ini dia tetap perjuangin di sisi pendidikannya. Oke, thank you banget Daniel buat waktunya. Nah, mungkin dari Daniel sendiri ada sepatah dua patah kata nih yang mau disampaikan ke teman-teman yang nantinya nonton gitu. Mungkin buat adik-adik semua yang semangat belajarnya, terus pantang menyerah lah, jangan gampang menyerah, soalnya kita tuh nggak gampang ya mau dapetin sesuatu tuh. Terus mungkin aku pengen kalian juga pengen bisa ngatur waktu dan gunain waktu yang ada tuh sebaik-baiknya lah. Ini tuh sih dari aku. Oke. Jadi sama ya, intinya jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih Daniel. Thank you so much buat Mau Jadi Friend yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ikutin terus podcast kita di kedepannya. Mau Jadi App, we help you to become a professional.